Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebut mafia tanah tidak akan habis hingga kiamat katanya. Nusron mengaku saat ini tengah membenahi tubuh BPN. Sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak mungkin bisa. Bencana tanah longsor ini sontak mengejutkan warga, pasalnya selama ini tidak pernah terjadi tanah longsor di sana. Menurut kesaksian warga, longsoran tanah merupakan kiriman dari atas tebing di perbukitan yang berjarak hampir 1 km dari pemukiman warga. Anak keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu berlalu di rumah sakit. Aku mah udah di luar, sempat lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar, iya. Sempat lari? Iya, sempat lari, masih ada kesempatan lari, belum itu. Itu tiba-tiba tuh ada itu Pak sebelumnya Pak? Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh, selama ini nggak ada? Nggak ada diprediksi di sana, tapi ini kiriman dari sana. Ini mau orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu. Saya malah suara apa gitu. Gemuruh gitu ya? Gebruk-gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa menyelamatkan. Bencana tanah longsor yang terjadi di Cilacap, Jawa Tengah mengakibatkan sedikitnya 16 rumah warga tertimbun dengan tanah. Sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya masih hilang. Dengan cepat longsoran tanah menerjang permukiman dengan diiringi suara gemuruh. Bencana longsor terjadi pada Jumat dini hari di Desa Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Miris, sebagian besar warga tidak sempat menyelamatkan diri. Hingga kini sebanyak 21 warga masih tertimbun longsor dan 3 orang ditemukan tewas. Menurut keterangan dari BPBD, bencana longsor dipicu hujan lebat di kawasan tersebut. Tim gabungan dari berbagai unsur seperti Basarnas, BPBD, TNI, Polri, Tagana, PMI, dan masyarakat bekerja sama mencari korban yang tertimbun. Dari sisi kerusakan tercatat 12 rumah rusak berat. Sementara itu, mengingat curah hujan dan kontur tanah, 16 rumah di Dusun Cibuyut, Dusun Tarukahan, dan Dusun Cinyonying terancam longsor susulan. Setidaknya petugas mencatat ada 28 rumah yang berada di daerah rawan longsor. Tim SAR gabungan melanjutkan proses pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Proses pencarian melibatkan ratusan personil yang tersebar ke sejumlah titik. Pencarian 21 korban hilang dalam musibah tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali dilanjutkan Jumat siang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan warga setempat terus menembus lumpur tebal serta material longsoran. Kondisi tanah yang masih labil membuat evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah telah menambah alat berat dan sejumlah pompa air untuk membuka akses menuju titik longsoran yang tertutup tanah basah setinggi beberapa meter. Selain pencarian korban, petugas juga melakukan penyisiran area tebing mengantisipasi longsor susulan. Warga yang tinggal di zona rawan pun telah dievakuasi sementara ke titik aman. Sementara keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat rumah mereka rata dengan tanah.
saya. Ibunya masih tertimbun, Bu? Ya, ibunya udah dibawa ke rumah sakit, udah ketolong. Sampai patah tuh, karena retak tulangnya. Waktu kejadian di dalam rumah? Iya, udah keluar tapi sekejap langsung ketutup rumahnya. 5 menit langsung. Tapi bisa menyelamatkan diri? Ya, posisinya dia udah nggak bisa gerak ya. Diangkat sama bapaknya dia, sama adik saya. Saya jauh dari Kebumen, Pak, ya Allah. Dari Kebumen langsung ke sini? Iya, saya langsung meluncur semalam. Ibu sebagai? Saya anak tertua di keluarga Pak Kasmanto itu, dari keluarga korban anak tertua. Sampai Tragedi tanah longsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kamis malam menyebabkan 47 warga terdampak. Data BNPB hingga Jumat siang, 3 orang ditemukan meninggal dunia, 23 orang selamat, dan 21 orang lainnya masih hilang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyoroti kasus sengketa lahan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Menurutnya JK menjadi korban modus mafia tanah. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Masa penjualikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan dari rekayasa macam-macam permainan liput. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tambalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. Menko Polhukam 2019 hingga 2024 Mahfud MD pun turut menyoroti kasus ini. Menurutnya JK menjadi korban dari mafia tanah. Lebih jauh dirinya menilai modus yang dilakukan oleh mafia tanah umum dilakukan untuk menguasai tanah seseorang. Dalam hal ini Mahfud juga menilai para mafia tanah seringkali bermain dengan oknum BPN dan oknum aparat untuk melakukan pemalsuan sertifikat. Apa yang terjadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar. Dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala geram setelah aset lahan miliknya seluas 16 hektar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikuasai mafia tanah. JK pun mengklaim tanah tersebut telah dibeli secara sah sejak 35 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.